Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu operator dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Selamat beraktivitas. Oke, kali ini kita akan menunjukkan sebuah video cara untuk melakukan penginputan pelayanan KB dan mutasi alokon. Namun sebelum itu Bapak Ibu harus login sesuai user dan password yang diberikan, baik itu kecamatan maupun atau kabupaten. Setelah login, Bapak Ibu menuju ke menu Yan KB atau Pelkon, pelayanan KB atau pelayanan kontrasepsi. Di sini ada dua pilihan, kartu pendaftaran dan register. Nah, untuk melakukan penginputan baik pelayanan KB mutasi alokon ada pada menu register. Wajib Bapak Ibu melakukan mutasi alokon atau R2 sebelum melakukan pelayanan KB atau R1. Nah, sebelum melakukan pelayanan KB, kita isi dulu mutasi alokonnya. Ibaratnya, ketika kita ingin ada pelanggan yang membeli di kios kita, seharusnya kita sudah menyediakan barang-barang yang akan kita jual. Begitupun mutasi alokon. Sebelum melakukan pelayanan KB, seharusnya kita sudah menyediakan alat obat kontrasepsi yang akan kita pakai untuk melayani Bapak atau Ibu yang ingin ber-KB. Seperti itu. Oke, langsung aja kita mutasi alokon. Kita jadikan percontohan yaitu untuk kecamatan sesuai request tadi ya dari Mori atas. Oke, kita cari fastcase-nya. Nah, di sini sudah kita dapati sejumlah fastcase total ada 15. Fastcase maupun jejaring. Fastcase yaitu setara puskesmas ke atas ya Bapak Ibu, puskesmas rumah sakit. Kemudian jejaring atau jaringan adalah pustu ataupun poskesdes seperti itu. Di sini kita akan contohkan UPT Puskesmas LE. Oke, cara melakukan mutasi alokonnya dengan mengklik tanda loop atau tanda kaca pembesar atau di sini muncul petunjuknya itu pada kolom aksi detail, kita klik saja. Nah, di sini kita bisa melihat sudah ada laporan yang dilakukan diinput oleh operator kecamatan, operator balai, operator Nyusiga, kecamatan Mori atas, yaitu terakhir laporannya itu sampai Desember 2022. Jadi untuk tahun 2023 belum ada sama sekali ya Bapak Ibu. Kita akan coba untuk buatkan ini contoh dan akan saya hapus kembali lagi ya Bapak Ibu karena ini hanya contoh. Untuk melakukan mutasi alokon kita taruh saja untuk bulan Maret lah, bulan Maret sesuai yang sekarang ya Bapak Ibu, atau Januari lah, Januari untuk tahun 2023 untuk UPT Puskesmas LE, laporannya kita isi dulu. Di sini tambah data baru ya Bapak Ibu. Kemudian di sini bulannya kita geser ke Januari. Nah, kemudian tahunnya 2023 ya Bapak Ibu, kita pilih selanjutnya. Nah, tanggal ini adalah tanggal mutasi alokon di bulan Januari itu. Umpamanya kita taruhlah tanggal 5. Contoh aja ya Bapak Ibu. Oke, langsung klik di sini satu kali, klik kiri, tak. Kemudian isi 05 di tengah BB itu bulan 01, kemudian 2023. Langsung ketik aja bisa atau klik yang ini bisa, mana-mana bisa. Kemudian sumber alokonnya kita contohkan dari APBN. Kemudian mutasi alokon jenisnya itu apakah penerimaan atau pembelian, pengeluaran fastcase untuk distribusi alokon ke jejaring atau jejaring. Dalam hal ini fastcase induk. Misalnya Pustu A itu dia berinduk di puskesmas A. Jadi ini ditujukan untuk puskesmas A mendistribusikan alokon ke Pustu A tadi itu, seperti itu. Kemudian pengeluaran ke fastcase lainnya, contoh dalam kondisi tertentu. Kondisi ini misalnya di PKM LE mempunyai sumber alokon yang sangat memadai, sangat banyak. Nah, sementara di puskesmas lain ada yang membutuhkan, entah itu karena pelayanan sejuta KB sejuta akseptor, jadi mereka kekurangan, jadi diambillah alokon dari PKM LE ini ke PKM yang melakukan pelayanan sejuta akseptor itu karena kekurangan. Nah, ini menu pengeluaran ke fastcase lain. Rusak adalah untuk jenis alokon yang rusak.
Dan kadaluarsa pun demikian untuk alokon yang kadaluarsa. Oke, kita masukkan di sini misalnya contohnya penerimaan atau pembelian. Umpamanya dari OPDKB mendistribusikan ke PKMLE. Jadi penerimaan jadi masuknya itu ke penerimaan atau pembelian. Kemudian jenis alokonnya itu kita contohkan saja ya Bapak Ibu, IUD. Di situ ada 10 jumlahnya, kita taruh ada 10 lah Bapak Ibu ya. Oke, 10 kita tambah mutasi. Nah, kita bisa melihat di sini, jika belum muncul berarti masih loading ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat transaksi pertama di sini adalah 1 ya Bapak Ibu. Kenapa 1 di sini? Kode transaksinya 1, artinya kode itu transaksi paling pertama dilakukan di bulan Januari. Pada tanggal berapa? Tanggal 5 ya Bapak Ibu. Dengan status sebagai penerimaan atau pembelian seperti itu. Dengan sumber alokonnya, sumber dananya itu dari APBN ya Bapak Ibu. Karena yang kita input tadi adalah IUD, jadi dia munculnya di sini Bapak Ibu. Ini bisa langsung diedit. Umpamanya pada saat kita ngisi di atas ini tadi ada yang keliru. Bukan 10 ternyata 15. Kita bisa edit di sini, ketik aja langsung 15 atau sesuai jumlah yang terjadi pemasukan alokon. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat alokon IUD ada 15 ditambah 5 di atas stok awal. Stok awal ini adalah sisa karena terakhir tadi laporan kita lihat bersama-sama adalah bulan Desember tahun 2022. Jadi IUD di sini sudah terisi 5 kan Bapak Ibu. Ini sisa dari sisa saldo alokon dari tahun lalu. Ya masih tersisa 5 ditambah distribusi baru di bulan 1 tahun 2003 ada 15, total berarti dia ada 20 alokon. Kita bisa melihat di sini ya Bapak Ibu. Di sini ada 20. Nah, saldo akhirnya ada 20 dari APBN. Oke. Selanjutnya setelah kita melakukan mutasi alokon, anggaplah yang masuk itu hanya IUD ya Bapak Ibu. Jika ada tambahan lain berupa suntikan, kita bisa input juga ya Bapak Ibu. Di sini suntikan 1 bulan. Misal ada 5 masuk. 5, oke, sumbernya APBN. Oke, kita bisa melihat di sini. Nah, dia akan masuk tetap di laporan pertama karena terinput pada tanggal yang sama seperti itu. Tetap dia akan masuk di sini. Suntikan 1 bulan ya Bapak Ibu. Dia masuknya dengan yang IUD yang tadi, satu paket dengan IUD yang tadi masuknya seperti itu Bapak Ibu. Oke, setelah data alokon yang masuk sudah sesuai ke PKM, mutasi alokonnya sudah selesai, kita klik selanjutnya. Oke, nah di sini adalah tanggal dilakukan penginputan di Newsiga itu, mutasi alokonnya. Jadi tidak usah dirubah, kemudian klik simpan. Ya, pastikan ada centang hijau yang muncul. Oke. Nah, di sini kita bisa memastikan apakah bulan Maret tahun bulan Januari tahun 2003 sudah ada. Oke, di sini ada ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat-lihat atau mengedit kembali atau menghapus. Nah, karena stok alokon sudah tersedia, jadi kita baru bisa melakukan pelayanan. Pelayanan. Kita menuju ke menu pelayanan KB. Kemudian tadi kecamatan sesuai request Muri atas ya Bapak Ibu. Kita masukkan kecamatannya, kemudian selalu wajib mengklik tombol cari ya Bapak Ibu. Contohnya itu UPT PKMLE. Nah, untuk melakukan penginputan akseptornya itu, karena ini sudah by name by address, yaitu berdasarkan nama dan alamat. Jadi kita harus menginput nama atau data diri sang akseptor itu. Caranya adalah kita ke PKMLE, kemudian pada kolom aksi klik tombol detail. Nah, untuk melihat seluruh laporan, kita bisa melihat di sini, tampilkan semua, all itu adalah semua. Kita lihat apakah laporan untuk 2023 sudah masuk. Nah, kita bisa melihat di sini yang terakhir kali dilakukan pencatatan pelaporan yaitu di bulan Desember 2022 dengan jumlah peserta hanya 1 orang. Nah, untuk laporan 2023 belum ada sama sekali. Nah, karena kita sudah melakukan mutasi alokon di tahun 2023 bulan Januari tadi, jadi kita menginput
bulan Januari punya, karena di sini belum ada satu pun untuk tahun 2003 ya Bapak Ibu. Kita klik tambah data baru. Kemudian di sini kita masukkan bulan Januari karena kita baru memasukkan mutasi alokonnya bulan Januari tadi. Namun untuk mutasi alokon perlu Bapak Ibu ketahui, jika masih ada stok atau saldo dari bulan sebelumnya dan tidak ada pergerakan atau tidak ada mutasi alokon di bulan, umpamanya bulan Desember 2022, masih terdapat saldo dari tahun 2022 untuk di Januari 2023. Sementara di Januari 2000, ini contohnya Bapak Ibu, Januari 2023 belum ada mutasi alokon, tidak apa-apa tidak melakukan mutasi alokon di Januari tahun 2023 karena masih ada sisa alokon atau alat obat kontrasepsi yang dari Desember 2022 punya. Dengan catatan ketika kita melakukan penginputan akseptor harus semisal IUD masih ada sisa 5 kan tadi kita lihat sisa 5 dari stok Desember 2020 punya, berarti hanya bisa melakukan 5 kali penginputan atau pelayanan terhadap akseptor yang menggunakan IUD seperti itu. Sementara jika kita melakukan 6 pelayanan tidak bisa karena stoknya tidak mencukupi seperti itu. Jadi mutasi alokon diisi hanya benar-benar jika ada mutasi alokon yang masuk di bulan itu seperti itu. Oke, lanjut. Di sini adalah bulan Januari, kemudian tahun 2003, kita klik selanjutnya. Nah, di sini pemasangan kontrasepsi. Di sini tanggal, bulan dan tahun. Tanggal pelaporannya, tanggal melakukan pemasangan alokon ya Bapak Ibu, kita isi umpamanya tanggal 1 tanggal 7 bulan Januari 2023. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nama suami atau nama istri masih belum aktif ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2 tombol, tombol cari dan tombol manual. Tombol cari berfungsi untuk keluarga yang sudah terdata pada saat pendataan keluarga tahun 2021. Nah, tombol manual ini adalah tombol untuk memasukkan data baru jika keluarga ibu itu atau suaminya itu belum pernah didata pada tahun 2021. Oke, kita akan contohkan yang cara otomatis dulu. Cari, kemudian namanya ibu ini Ibu Ana, kita contohkan saja. Ana, kita ketik aja Ana, kemudian cari. Ini contohnya Bapak Ibu. Ana. Nah, setelah muncul akan ada data-data keluarga beserta nama kakaknya. Nah, di sini kita ambil contoh Ibu Rizky Analia pada nomor 5. Nah, dia seorang push. Oke, kita centang saja di sini dia sebagai akseptor. Nah, di sini kita bisa melihat nama istri Rizky Analia dan nama suami Muhammad Irfan P. Jadi sudah terisi otomatis. Inilah cara otomatis. Sedangkan cara manual itu ketika kita pilih manual, nanti nama suami, nama istri, nik, tanggal lahir itu diisi manual satu-satu Bapak Ibu. Jadi tidak otomatis seperti tombol cari ini. Dengan catatan menggunakan tombol cari berarti dia sudah ada di terdata pada saat pendataan keluarga tahun 2021 kemarin. Oke, kita lanjut. Status peserta KB Ibu Rizky Analia ini kita sebagai peserta KB ulangan. Artinya dia ingin melanjutkan pemasangan kontrasepsi dengan kontrasepsi yang sama seperti yang dia pasang sebelumnya. Apakah dengan informed consent? Jadi ini adalah form persetujuan baik itu dari pihak yang ingin dipasangi alokon ataupun dari pihak keluarganya. Jadi ini informed consent adalah form persetujuan ingin dilakukan tindakan tersebut. Nah, oke, kita lupa nomor HP di sini kita isi dulu. Namun karena saya hanya sebagai contoh jadi saya isi 9 sampai 12 kali. Kemudian jenis tindakan dia operatif atau pemberian atau pemasangan. Nah, kenapa pada pelayanan KB dan kasus dia tidak aktif tombolnya? Karena pelayanan KB ini ditujukan untuk peserta KB baru. Jadi pelayanan KB-nya apa di sini? IUD atau implan seperti itu. Kasus jika dia
komplikasi berat atau kegagalan. Kita coba tes. Nah, ketika kita memilih komplikasi berat atau kegagalan atau pencabutan, dia baru aktif tombol kasusnya, kegagalan kah atau komplikasi berat seperti itu. Tapi kita kembali peserta KB ulangan. Kalau kita pilih peserta KB ganti cara, juga seperti itu, tidak aktif. Kemudian kita pilih jenis alokonnya IUD. Kemudian penggunaan asuransi ya BPJS Kesehatan. Kemudian pelayanan bergerak tidak, karena dia datang ke Vaskes atau jejaring atau ke pustu ya Bapak Ibu, bukan oleh mobil pelayanan KB yang bergerak yang keliling itu. Kemudian sumber alokonnya jadi dari APBN sesuai yang kita input tadi di mutasi alokon. Kemudian kita tambahkan peserta. Nah, kita ingat-ingat ya Bapak Ibu. Jadi nama akseptornya itu Rizky Analia. Ini contoh ya Bapak Ibu, jadi cukup satu saja, Rizky Analia. Kemudian kita, jika sudah terisi, umpamanya ada 10 akseptor di bulan itu, isi terus ya Bapak Ibu, cari lagi atau isi manual lagi, kemudian klik lagi, tambah peserta lagi, sampai 10, sesuai daftar yang diberikan dari Vaskes atau jejaring. Kemudian klik selanjutnya, kemudian inilah tanggal pencatatan pelaporan, operator memasukkan data di Newsiga, kemudian klik tombol simpan, iya, pilih iya, kemudian pastikan centang hijau sukses. Oke, nah untuk Bapak Ibu harus perhatikan bahwa ketika kolomnya blank atau layarnya putih seperti ini, klik tombol refresh lagi seperti ini, muat ulang halaman ini. Nah, kita sekarang mengecek apakah yang akseptor yang datanya kita sudah input tadi itu sudah masuk atau belum. Caranya adalah ke menu Yan KB atau Pelkon, kemudian ke register, kemudian pelayanan KB, pilih kecamatannya Mori atas tadi, cari, selalu klik tombol cari, kemudian PKM LE. Kemudian di sini sudah kita bisa melihat untuk laporan tahun 2023 bulan Januari sudah ada dengan jumlah peserta 1, yaitu Ibu Analia tadi. Kita bisa uji kebenarannya dengan cara melihat detail di sini. Nah, di sini benar kan ada nama Ibu Rizky Amalia. Dia status alokonnya itu jenis alokon IUD seperti yang kita lakukan tadi. Begitulah cara melakukan penginputan data akseptor di Newsiga, dan kita dan untuk laporan alokon yang sudah digunakan pada bulan itu kita bisa lihat di mutasi alokon. Kemudian cari puskesmasnya tadi, PKM LE tahun 2023, kita bisa lihat detailnya. Nah, di sini sudah ada pengeluaran untuk pelayanan KB atas nama Rizky Analia tadi. Jadi yaitu di sini 1. Seperti itu Bapak Ibu, karena di sini sudah total yang tadi adalah 15 tambah 5 adalah 20, karena sudah dilakukan pelayanan, jadi stok akhir adalah 19 IUD seperti itu, karena satunya sudah dipakai untuk Ibu Rizky Analia. Nah, jadi dia akan terisi otomatis di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, demikianlah cara menginput akseptor atau pelayanan KB pada aplikasi Newsiga. Untuk melihat laporan yang sudah kita input di pelayanan KB, untuk data akseptornya kita bisa lihat di laporan, kemudian pelayanan KB, laporan bulan kumulatif atau bulanan, kemudian contohnya di sini pada tabel 26 jumlah pencabutan implan dan IUD berdasarkan tempat pelayanan KB, atau pada kolom 27 jumlah pelayanan peserta KB ganti cara berdasarkan metode kontrasepsi. Di sini kita bisa melihat tadi Ibu Analia dia sekaligus pencabutan dan pemasangan ya Bapak Ibu, kita bisa lihat di kolom 26 ini. Kemudian bulannya Januari tadi, kita pilih kecamatannya, kemudian kita klik tombol cari. Nah, di sini seharusnya ada pada PKM LE tadi, di sini masih 0 ternyata, karena ada delay atau penundaan data masuk ke database. Jadi kemungkinan 1 jam berikutnya baru bisa muncul datanya di sini, atau mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam baru datanya muncul di kolom laporan ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tata cara melakukan mutasi alokon dan pelayanan KB dan melihat laporan di aplikasi Newsiga. Selamat bertugas.